Wabarakatuh. Halo, apa kabar? Hari ini kalian akan melanjutkan materi mengenai iklan sarana komunikasi. B. Menyimpulkan informasi dan pesan dalam iklan. 1. Unsur-unsur pembentuk iklan. Pengertian dan karakteristik iklan, perbedaan antara iklan, slogan, dan poster sudah kalian dapatkan pada materi pertemuan sebelumnya. Maksud iklan itu sendiri dapat dipahami lebih lengkap berdasarkan unsur-unsur pembentuknya, yakni sumber, pemasang iklan yang berinisiatif, dan penyandang dana dari pemasangan suatu iklan. B. Pesan. Informasi yang disampaikan bisa berupa verbal, yaitu tulisan, dan non-verbal bisa berupa gambar, grafik, dan sebagainya. C. Media. Sarana yang digunakan dapat menggunakan media elektronik, media cetak, ataupun sarana-sarana lainnya. D. Penerima. Individu atau kelompok masyarakat yang menjadi sasaran atau objek iklan. E. Efek. Perubahan yang terjadi pada diri penerima. Bisa perubahan dalam aspek sikap, pola pikir, perilaku, kebiasaan, atau pola hidup. F. Umpan balik. Tanggapan, reaksi, atau respon yang dikehendaki dari penerima pesan. Misalnya membeli produk atau menolak penggunaan narkoba. Penyimpulan maksud suatu iklan. Berdasarkan isinya, iklan dibagi menjadi 3, iklan pemberitahuan, iklan layanan masyarakat, dan iklan penawaran. Klasifikasi periklanan lainnya yaitu iklan strategis untuk membangun merek atau citra positif suatu perusahaan. Iklan taktis untuk mendorong konsumen agar segera melakukan respon. Contohnya memberikan penawaran khusus jangka pendek yang memacu konsumen memberikan respon pada hari yang sama. Iklan bisa ditemui di semua tempat, bahkan seolah-olah iklan itu seperti menyerang dari berbagai macam penjuru, dimanapun dapat kalian temui. Iklan tidak hanya berguna untuk menawarkan produk. Iklan juga turut berpengaruh dalam bentuk gaya hidup, kebiasaan, selera, dan jati diri seseorang atau masyarakat. Tujuan atau fungsi iklan ada 2. Yang pertama, fungsi informasional untuk memberitahukan kepada konsumen tentang karakteristik produk atau manfaat produk itu sendiri. Yang kedua, fungsi transformasional, berusaha untuk mengubah sikap-sikap yang dimiliki oleh konsumen terhadap merek, pola-pola belanja, gaya hidup, teknik-teknik mencapai sukses. Ceritakan kembali teks iklan. Teks iklan harus ringkas, artinya ruang yang diperlukan dan biaya yang harus dikeluarkan adalah saling keterkaitan, karena semakin luas ruangnya akan semakin banyak pula dana yang harus dikeluarkan oleh penyandang dana iklan tersebut untuk membuat iklan. Materi iklan yang berlebihan mengganggu keefektifan pesan dalam iklan. Halayak tidak menyukainya karena terkesan menggurui. Menelaah pola, struktur, dan kaidah kebahasaan iklan. 1. Pola-pola penyajian iklan. Yang A. Iklan media cetak. Desain grafis, warna dan bentuk huruf, tata letak, serta gambar-gambar menjadikan berita ini dominan dalam media cetak. Macam-macam iklan di media cetak yaitu iklan baris, pemasangannya berupa baris-baris, tidak ada gambar, teks-teks saja, dimanfaatkan oleh perorangan dan perusahaan-perusahaan kecil. Untuk kata-katanya dalam teks tersebut menggunakan penyingkatan. 2. Iklan kolom. Pemasangan dalam media berupa kolom, bentuknya besar, sering pula menyertakan gambar dan berbagai ilustrasi menarik lainnya. Yang B. Iklan elektronik, menggunakan perangkat elektronik. Termasuk iklan elektronik adalah iklan yang ada di radio. Kalau di radio berarti dominannya pada suara. Iklan televisi ada gambar, ada gerak, dan suara. Iklan film. Iklan film itu sebelum film utama diputar. Menurut isinya, iklan ada pembagiannya, yaitu yang pertama iklan pemberitahuan untuk memberitahu halayak tentang peristiwa, keadaan, atau hal lainnya. Dipasang oleh perorangan atau suatu keluarga.
Yang kedua, iklan layanan masyarakat, memberikan penjelasan kepada masyarakat. Yang ketiga, iklan penawaran, menawarkan produk atau jasa, yaitu contohnya adalah iklan niaga dan iklan lowongan kerja. Struktur teks iklan meliputi pengenalan produk dan pernyataan persuasif. Pengenalan produk adalah judul dari teksnya, pernyataan persuasif, kelebihan produk, pernyataan yang mendorong pembaca atau pendengar berbuat sesuatu. Disajikan pula dalam bentuk slogan, gambar-gambar produk, nama dan logo perusahaan. Misalnya dalam iklan, iklannya adalah perpustakaan gudang ilmu, ada gambar tumpukan buku di situ. Ketiga, kaidah kebahasaan teks iklan. Yang pertama, pernyataan teks iklan bersifat imperatif, yaitu isinya permintaan, ajakan, dorongan atau larangan. Contoh kata temukan, hadirilah, wujudkan, nikmati, marilah, ayo. Itu ada termasuk kalimat imperatif. Bahasa iklan menggunakan bahasa sederhana, mudah diingat dan mudah pula dipahami. Kemudian yang ketiga, pilihan kata yang berima dan memiliki banyak persamaan bunyi juga merupakan pilihan penting. Jadi di akhirnya ada kesamaan. Itu akan lebih menarik bagi penonton atau pendengar, bahkan pembaca. Bahasa iklan harus singkat sehingga mudah diingat atau halayak. Untuk iklan baris dituntut untuk lebih efisien di dalam penggunaan kata-kata dan huruf-hurufnya. Kemudian yang terakhir, iklan baris sering dijumpai penyingkatan kata karena untuk mengefisienkan berita tersebut dan untuk menghemat biaya. Tentang materi yang sama dengan pembahasan yang berbeda akan dilanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Silahkan ditanyakan bagi yang kurang jelas di kolom komentar. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.